Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini, mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk pertemuan hari ini akan saya bahas berkaitan dengan materi perilaku konsumen dan produsen. Jadi di dalam aktivitas manajemen perusahaan perlu juga kita mempelajari ya bagaimana pola perilaku konsumen dan pola perilaku produsen untuk melihat beberapa analisa kemudian kebijakan yang akan diambil bagi perusahaan, terutama bagi seorang manajemen pemasaran ya, untuk mengambil keputusan di dalam program aktivitas pekerjaannya ya, baik itu yang berkaitan dengan perilaku konsumen maupun perilaku produsen. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Secara umum, perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, kemudian membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau keinginan dari konsumen itu sendiri. Itu pernyataan atau penjelasan dari Kotler dan Keller. Kemudian juga ada pendapat lain dari Lide yang menyatakan bahwa perilaku konsumen itu adalah bentuk interaksi ya, interaksi yang dinamis antara afeksi, kognisi, perilaku, dan lingkungan, di mana manusia melakukan pertukaran berbagai aspek dalam kehidupannya. Artinya ada sesuatu yang diinginkan atau yang dibutuhkan bagi setiap individu, dalam hal ini adalah konsumen, terhadap kebutuhan atau keinginan sehari-hari. Untuk itu maka perlu dilakukanlah analisis bagi perusahaan bisnis, dalam hal ini adalah di dalam aktivitas manajemen pemasaran ya, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan dari konsumen mereka. Kemudian secara klasifikasi, berdasarkan klasifikasi konsumen, konsumen itu dibagi dua. Yang pertama adalah konsumen individu, kemudiannya atau konsumen rumah tangga, yang kedua adalah konsumen organisasi. Kalau konsumen individu itu ada atau konsumen rumah tangga merupakan konsumen yang aktivitasnya adalah untuk melakukan pembelian atau konsumsi terhadap barang atau jasa atas kebutuhan dan keinginannya atau berdasarkan keinginan pribadi ya, atau berdasarkan keinginan individu masing-masing atau kebutuhan individu masing-masing. Kemudian yang kedua ada konsumen organisasi. Ini merupakan konsumen yang berasal dari sebuah organisasi atau perusahaan yang melakukan pembelian atau membeli kebutuhan atau keinginan terhadap barang atau jasa yang diinginkan atau yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasinya atau memenuhi kebutuhan perusahaannya. Kalau secara umum biasanya kalau konsumen individu atau rumah tangga seperti kita ya, ketika ingin membutuhkan barang atau jasa tertentu, kita akan melakukan keputusan pembelian itu dan menggunakan barang tersebut atau mengkonsumsi barang tersebut. Kalau yang kedua konsumen organisasi adalah pihak dari organisasi atau perusahaan yang melakukan pembelian atau melakukan pembelian kebutuhan atau keinginan untuk memenuhi pihak organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya misalnya kalau sebuah perusahaan ingin membeli sarana prasarana, kemudian beberapa alat-alat kantor atau mungkin keperluan kantor, itu diperuntukkan untuk organisasi atau perusahaan sendiri. Kemudian yang berikutnya ada faktor analisa perilaku konsumen. Ini merupakan bagian analisa di mana setiap perusahaan, terutama di dalam manajer pemasaran atau manajemen pemasaran, untuk mempelajari hal-hal yang dilakukan atau perilaku konsumen pada perusahaan tersebut atau secara luas. Analisa atau untuk mempelajari perilaku konsumen itu bisa diketahui oleh beberapa faktor ya. Ada istilah 5W plus 1H, itu ada who, why, when, what, whose, dan how.
Jadi setiap analisa perilaku konsumen kita bisa ketahui satu, siapa konsumen perusahaan itu atau siapa konsumen kita, kemudian mengapa mereka memutuskan pembelian terhadap produk tersebut, atau mengapa mereka melakukan kepercayaan terhadap jasa yang kita tawarkan. Kemudian when, kapan mereka membutuhkan barang tersebut, barang berupa produk barang atau jasa. Kemudian apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan dari setiap perusahaan. Kemudian siapa itu diperuntukkan kepada siapa produk atau barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana respon konsumen tersebut setelah, atau daya tarik apa yang diperoleh bagi konsumen atau terhadap perusahaan ketika produk itu ditawarkan atau disampaikan kepada setiap konsumennya. Itu menjadi perhatian atau masukan bagi setiap perusahaan, terutama di dalam manajemen pemasaran, untuk mengetahui tadi satu tujuannya adalah keinginan, permintaan, serta kebutuhan apa saja yang diharapkan bisa memenuhi segala keinginan dan kebutuhan konsumen tadi. Kemudian menurut penelitian Kardes tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk memahami konsumen atau perilaku konsumen ini juga bisa dilihat dari aspek bagaimana mereka melakukan pemilihannya atau pengambilan keputusan memilih terhadap suatu produk barang atau jasa. Ada analisa yang bisa diketahui terhadap pemilihan tersebut atau perilaku tersebut dengan melihat tiga aspek atau tiga tanggapan secara afektif, kemudian secara kognitif, dan secara behavioral. Itu beberapa analisa yang bisa dicermati lebih lanjut untuk mengetahui tadi perilaku konsumen, termasuk perilaku ketika mereka memutuskan keputusan dalam memilih sebuah produk barang atau jasa. Kita lihat satu persatu. Tadi dari sisi pemilihan produk dari konsumen, kita lihat tiga aspek atau tiga tanggapan ya. Ada affective response. Ini merupakan tanggapan atau tindakan, perasaan atau emosi yang alami ketika misalnya mereka membaca sebuah tagline iklan, kemudian mendengarkan, berpikir, dan saat menggunakan sesuatu produk. Itu sebuah respon perilaku dari konsumen berdasarkan perasaan dan emosinya. Kemudian yang kedua adalah cognitive response. Ini tindakan konsumen atau perilaku konsumen terhadap aspek keyakinan, kemudian pendapat, sikap, dan maksud dari suatu produk barang atau jasa, di mana tanggapan ini berupa evaluatif atau non-evaluatif dari sebuah sikap, dan cakupan tanggapan ini dapat menjadi sangat spesifik yang mengacu pada suatu merek atau atribut tertentu, atau sangat luas yang mengarah pada suatu tindakan produk. Untuk aspek kognitif ini menciptakan persepsi ya, persepsi benar konsumen, artinya sudah memiliki citra yang baik pada sebuah produk barang atau jasa, yang mana mereka memiliki keyakinan atau pendapat atau persepsi yang menjadi melekat di dalam setiap individu atau konsumen itu sendiri. Jadi kalau kognitif responsif ini berkaitan dengan merek atau atribut, ada citra ya, ada citra yang mampu menjadikan keyakinan dari sisi konsumen bahwa produk itu pasti baik atau produk itu unggul atau lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Jadi contohnya beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mampu menghadirkan citra merek atau branding, itu pasti respon perilaku kognitifnya di konsumen itu sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah behavioral respon. Ini termasuk keputusan pembelian dan konsumsi yang relatif yang melibatkan dalam memperoleh menggunakan suatu produk atau jasa ya. Ini perilaku keputusan pembelian terkait mereka berdasarkan keinginan atau berdasarkan kebutuhan atau yang bersifat normatif ya.
normatif atas apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dari sebuah produk barang atau jasa. Maka mereka akan memiliki perilaku atau pola bagaimana cara mendapatkan, kemudian tahu bahwa harus menggunakan produk itu, produk barang atau jasa, dan tahu memperoleh atau manfaat yang didapat dari produk atau barang jasa tadi. Itu beberapa tanggapan secara sikap ya, atau secara perilaku di dalam perilaku konsumen. Jadi ada afektif, ada kognitif, ada behavioral. Kalau tadi afektif itu berdasarkan perasaan dan emosi, kemudian kognitif itu berdasarkan keyakinan, kepercayaan yang sudah timbul atau muncul, ada persepsi positif, ada persepsi yang negatif, kemudian juga ada behavioral, itu keputusan berdasarkan tadi kebutuhan dan keinginan atas pengetahuan produk yang mereka ketahui. Kemudian yang berikutnya ada tipe perilaku konsumen. Dari tipe ini ada 4 jenis. Yang pertama, perilaku konsumen dari sisi budget allocation. Ini merupakan konsumen yang ketika melakukan keputusan pembelian atau tingkat konsumsi, mereka berdasarkan kebutuhan anggaran atau lihat dari aspek anggaran yang mereka miliki atau memilih produk sesuai dengan budget yang mereka miliki. Kemudian yang kedua ada product purchase or not. Ini dilihat bagaimana konsumen itu di dalam melihat pembelian produk atau tidak. Artinya mereka dilihat dari sisi apakah mereka membutuhkan produk itu pada saat yang tepat saat itu atau menginginkan produk itu meskipun tidak dibutuhkan. Jadi ada pola perilaku konsumen yang seperti itu ya. Kadang ada produk baru meskipun individu itu belum membutuhkan, tapi mereka menginginkan produk itu karena produk itu baru misalnya, atau mungkin produk itu ada promo dan seterusnya. Itu salah satu tipe perilaku product purchase or not, ya, membeli produk atau tidak. Kemudian yang ketiga ada store patronage. Ini berkaitan dengan pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Jadi ada beberapa produk yang mungkin sudah di benak konsumen itu sangat lekat atau sudah baik, tapi secara pemilihan tempat atau akses untuk membeli produk itu mungkin jauh, sulit, dan seterusnya. Maka ada pemilihan alternatif tempat produk yang mungkin mudah untuk diakses. Jadi ada perilaku konsumen yang seperti lebih baik saya beli produk ini yang terdekat dibandingkan saya harus pergi jauh ke daerah atau produk itu dijual di akses yang sangat susah atau mungkin susah untuk mendapatkan produk itu, atau mungkin karena tidak ada produk lain yang tersedia yang mereka inginkan, mereka membeli produk dalam tanda kutip seadanya ya, yang ada sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Maka perilaku konsumen ini juga bisa dilihat bagaimana mereka melihat pemilihan tempat produk itu atau di mana produk itu dijual agar mereka memperoleh atau mendapatkan produk tersebut. Kemudian yang keempat ada brand and style decision. Ini berkaitan dengan keputusan atas merek dan gaya ya. Jadi ada juga perilaku konsumen yang melihat keputusan pembelian bukan lagi dari kebutuhan tapi juga keinginan. Ya, keinginan mereka memiliki produk tadi. Contoh misalnya termasuk kebutuhan atau keinginan terhadap merek ya, termasuk dalam merek atau gaya atau style gaya hidup. Mereka dengan branding atau produk-produk branding yang mereka inginkan atau sesuai dengan selera, jadi berdasarkan perilaku emosi ya, emosional, kemudian keyakinan terhadap merek bahwa memiliki keunggulan di dalam kualitas atau kuantitas dari produk itu, maka mereka memutuskan membeli atau menginginkan produk yang ditawarkan berdasarkan merek atau gaya tersebut. Itu ada tipe-tipe perilaku konsumen yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga ada faktor perilaku konsumen. Jadi ada yang melatar belakangi kenapa konsumen itu berperilaku dalam aktivitas pembeliannya ya, atau di dalam aktivitas transaksi. Ini menurut Kotler secara umum ada 4.
Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh satu faktor budaya, dua adalah faktor sosial, kemudian tiga adalah faktor pribadi, yang keempat adalah faktor psikologis. Yang pertama, faktor budaya itu dilihat bagaimana budaya respon pembelian konsumsi dari setiap individu masing-masing, mungkin di setiap daerah berbeda-beda. Kemudian juga faktor sosial, ini faktor sosial dengan kebutuhan status sosial tadi, ada orang-orang atau individu yang didasarkan atas branding merek produk tertentu misalnya atau gaya hidup. Kemudian juga faktor sosial dari aspek kemampuan dalam pembelian atau bertransaksi atau kemampuan ekonomi status sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor pribadi, dilihat dari seberapa besar tingkat kebutuhan dan keinginan pribadi itu terhadap pembelian sebuah produk, barang atau jasa. Kemudian yang keempat, ini secara umum dilihat dari psikologis tadi ya, secara emosional apakah individu itu memiliki kemudahan daya tarik ketika ditawarkan terhadap sebuah produk atau jasa, produk barang atau jasa, apakah mereka memiliki emosional yang baik atau daya tarik yang baik terhadap apa yang mereka terima dari secara komunikasi, kemudian secara mereka melihat, mendengar, dan seterusnya. Itu faktor-faktor psikologis. Kadang ada beberapa individu yang begitu ditawarkan sebuah produk baru dengan promo, kemudian reward, dan seterusnya, secara psikologis mereka akan memiliki daya tarik yang tinggi ya. Itu faktor secara psikologis. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada tiga ya, ada empat, ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perilaku produsen. Selain tadi kita mempelajari dari atau setiap manajer pemasaran atau manajemen pemasaran harus mengetahui perilaku konsumen, maka juga harus mengetahui perilaku produsen. Apa itu perilaku produsen? Perilaku produsen itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk menghasilkan produk barang dan atau jasa ya. Jadi ini sebuah perilaku bagaimana individu atau sebuah kelompok ketika ingin memproduksi atau menghasilkan produk barang atau jasa. Kemudian menurut Mas dan Aciria juga menyatakan bahwa perilaku produsen ini juga sesuatu yang dapat mewakili apa yang telah diyakini oleh produsen dalam mengambil keputusan untuk menjual dan memperoleh keuntungan. Artinya bahwa setiap individu atau kelompok itu meyakini ketika memproduksi sebuah barang atau jasa, itu mereka tahu bagaimana melakukan penjualan tersebut, kemudian tahu bagaimana mereka memperoleh keuntungan atas aktivitas produksi tadi ya, baik berupa barang maupun jasa. Kemudian terdapat beberapa faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang pertama adalah faktor produksi alam, bagaimana ketika aktivitas produksi juga dipengaruhi oleh faktor alam, kesiapan kondisi alam yang memadai agar aktivitas produksi itu bisa berjalan secara baik. Mungkin butuh misalnya ada produk makanan yang harus dikeringkan dulu dengan matahari, atau mungkin harus membutuhkan pengeringan, misalnya kalau ada pengecatan terhadap barang-barang produk itu juga harus dipengaruhi karena pengaruh dari faktor alam. Termasuk juga bagaimana ada bahan baku ya, bahan baku juga yang harus diperoleh karena faktor alam, itu juga akan mempengaruhi perilaku produsen. Kemudian apalagi kalau bahan bakunya itu adalah bahan baku yang harus ditanam ya, harus ditanam menunggu hasil, kemudian produsen atau aktivitas produksi itu harus mendapatkan tadi ya hasil panen tadi atau bahan baku tadi secara optimal.
Kemudian juga yang kedua adalah faktor produksi dari sisi tenaga kerja. Ketika aktivitas produksi tentu pasti ya setiap perusahaan membutuhkan faktor tenaga kerja atau SDM untuk mengoperasikan, mempersiapkan segala sesuatunya menghasilkan produksi barang atau jasa secara baik. Keahlian ini atau tenaga kerja ini saling terkait ya. Ketika tadi tenaga kerja, ketika ada faktor produksi secara alam itu baik atau sudah terpenuhi, maka akan diolah, dioperasikan secara produksi bagi tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Kemudian faktor ketiga adalah faktor produksi modal, kesiapan dari aspek pendanaan ya, berapa alokasi dana yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas produksi. Dan yang keempat adalah faktor produksi dari sisi keahlian. Tadi keahlian baik itu alat ya, alat atau sumber daya manusianya juga untuk tadi setelah bahan bakunya ada, kemudian dana yang dimiliki juga ada, baik, kemudian tenaga kerjanya juga memenuhi, serta keahlian yang dimiliki pun juga baik atau memenuhi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang unggul dibandingkan dengan pesaing. Itu beberapa faktor perilaku produsen. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan prinsip dasar ya, prinsip dasar perilaku produsen. Jadi ketika sebuah perusahaan atau melakukan aktivitas produksi maka atau sebagai produsen maka harus mengedepankan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah jelas pasti ketika memproduksi prinsip utamanya adalah efisiensi ya, efisiensi tadi dari keempat faktor tadi ya, efisiensi berkaitan dengan bahan baku, sumber-sumber bahan baku yang didapatkan, kemudian efisiensi dari tenaga kerja ketika melakukan aktivitas pekerjaannya, kemudian juga efisiensi dari aspek keuangan atau modal tadi pendanaan ya, membiayai seluruh aktivitas produksi. Kemudian yang keempat adalah efisiensi keahlian. Jadi sebisa mungkin atau sebaik mungkin atau seoptimal mungkin keahlian yang dimiliki itu mampu menghasilkan produk yang baik atau unggul atau secara optimal, sehingga nanti ketika itu dijual, dipasarkan atau ditawarkan kepada pasar atau konsumen itu akan mendapatkan respon yang baik atau mendapatkan feedback keuntungan yang baik. Kemudian yang kedua adalah prinsip inovatif, proaktif dan kreatif. Produsen juga harus memperhatikan prinsip ini. Ketika ingin memproduksi, dari perusahaan ingin memproduksi sebuah barang atau produk jasa maupun barang, itu juga harus inovatif, proaktif, dan kreatif. Inovatif artinya adalah mengembangkan produk itu menjadi lebih baik. Kemudian proaktif, respon dari mungkin keluhan pasar, keluhan dari konsumen, termasuk juga kreativitas untuk mungkin bisa meniru ya, dalam tanda kutip meniru atau memodifikasi produknya dari sisi para pesaing yang ada, atau membedakan atau memiliki keunikan tertentu dibandingkan dengan para pesaing yang ada. Itu yang kedua ya, prinsip inovatif atau artinya adalah pengembangan terhadap produk itu harus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Proaktif artinya adalah merespon dari saran atau kritikan terhadap produk tersebut untuk diperbaiki secara berkelanjutan. Kreatif artinya adalah sesuatu yang unik ada di dalam produk itu atau ada keunggulan yang lebih baik atau secara optimal dibandingkan dengan para pesaing atau pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah orientasi produk secara optimal. Artinya produsen ketika akan melakukan produksi sebuah barang seoptimal mungkin bahwa produk itu nantinya akan secara baik dioptimalkan kepada pasar, kepada masyarakat atau konsumen atau individu. Bahwa produk ini ketika dihasilkan itu bisa dimanfaatkan secara baik sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing atau konsumen masing-masing. Kemudian produk itu juga sesuai apa yang diharapkan atau sesuai dengan keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana setiap aktivitas produksi bagi perusahaan
juga harus mengedepankan prinsip menjaga keramahan lingkungan ya. Aspek keramahan lingkungan ini menjadi penting untuk menghindari polusi atau mungkin pencemaran lingkungan atau menjadi tidak nyaman di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah aspek dari sisi manajemen risiko produksi dan produk. Ketika melakukan aktivitas produksi sebuah barang atau jasa, juga memperhatikan bagaimana proses produksi itu berjalan agar tidak menimbulkan risiko yang terlalu tinggi atau meminimalisir risiko yang terjadi. Mungkin kesalahan-kesalahan misalnya ketika meracik makanan, atau mungkin ketika kalau misalnya garmen ya, memproduksi alat-alat pakaian dan seterusnya, itu juga harus menjadi perhatian dari sisi sarana prasarana termasuk SDM maupun alat yang digunakan. Kemudian juga risiko dari produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya makanan atau minuman, produk itu harus memiliki standarisasi halal yang baik, atau memang bahan bakunya juga halal, kemudian juga mungkin memiliki kandungan juga yang halal atau sehat, layak untuk dikonsumsi, kemudian tidak mengganggu dalam tanda kutip kesehatan atau pencernaan di setiap konsumsi individu atau konsumen. Juga termasuk produk itu juga dalam tanda kutip bisa digunakan secara sehat lah, sederhananya secara sehat oleh setiap pihak, itu bagi produk makanan dan minuman, atau mungkin produk yang dikenakan ya, mungkin pakaian dan seterusnya, itu juga memiliki bahan baku yang layak, tidak merugikan pengguna ya, kesehatan para konsumen tersebut. Itu beberapa prinsip dasar yang harus dikedepankan ketika melakukan aktivitas produksi atau organisasi perusahaan itu sebagai produsen ya, menghasilkan produk barang atau jasa. Jadi ada efisiensi, kemudian ada inovatif, proaktif, dan kreatif, kemudian ada orientasi produk secara optimal, kemudian menjaga keramahan lingkungan, dan yang terakhir adalah dari sisi manajemen risiko produksi dan produk. Baik, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini ya, pembahasan perilaku konsumen dan produsen. Tadi saya sampaikan ada beberapa analisa untuk mempelajari perilaku konsumen ya. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan untuk menilai analisa perilaku konsumen. Kemudian termasuk tipe ya perilaku konsumen yang ada atau jenis-jenis konsumen perilakunya. Kemudian yang berikutnya juga termasuk apa saja yang memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen itu. Kemudian yang terakhir dari sisi produsen, perilaku konsumen yang harus diperhatikan adalah dari sisi faktor alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, termasuk adalah dasar atau prinsip ketika memproduksi sebuah produk barang atau jasa. Baik teman-teman sekalian, itu materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di chat forum kelas siakat ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kemudian kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.